Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan ya. Jadi di video kali ini saya kembali menjawab pertanyaan teman kita yang minta proses full dari awal ukur jendela ya, jendela aluminium teman-teman. Oke, jadi ini udah jadi ya untuk kusennya. Jadi sekarang kita akan proses pengukuran daun jendela dari awal. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, di sini kita langsung mulai aja teman-teman untuk proses pengukurannya. Jadi sebaiknya untuk meterannya seperti ini ya untuk proses pengukuran, dengan dari bagian bawah nanti ukurannya akan bertambah teman-teman ya, supaya nanti hasil pengukuran itu akurat. Oke, jadi karena kusen ini kita yang bikin sendiri, otomatis saya tahu teman-teman ya, untuk bagian pinggir dari kusen ini saya potong 1 meter. Tapi kalau misalkan bukan kalian yang bikin, ya harusnya proses ukurnya seperti ini teman-teman. Kita ukur ulang lagi ya. Oke, selanjutnya setelah kita ukur full tingginya, di sini karena bagian engsel kita pasang di bagian atas, kita juga harus tahu nih lebar engsel yang kita gunakan teman-teman. Jadi supaya nanti pengurangannya kita bisa kalkulasi menggunakan ketebalan engsel ini. Oke, selanjutnya jika kalian gunakan paku ripet untuk proses pasangnya, sebaiknya kalian ukur menggunakan skrup ataupun paku ripet yang kalian gunakan ya. Pasang aja seperti ini. Oke, jadi ibaratnya ini adalah ukuran lebar pas ya teman-teman setelah dia terpasang. Jadi supaya kita tahu nanti hasil kalkulasi setelah terpasang semua, jadi supaya nanti jendelanya tidak kebesaran ataupun tidak longgar ya. Jadi untuk jaraknya nanti biar supaya bagus. Oke, jadi di sini saya ukur ketebalan setelah saya pasang paku ripetnya itu 0,5 ya. Jadi saya tambahkan lagi sekitar 1 mm ya supaya sedikit longgar. Dan jangan lupa untuk bagian bawahnya juga teman-teman ya. Jadi karena ini kita pasang daun jendelanya itu model yang terpotong lurus ya, bukan yang mengerucut. Jadi saya kurangi di bagian bawahnya aja, saya tambahkan saya kurangi lagi dengan ketebalan paku ripet di bagian bawah ya. Jadi mungkin untuk awal sebaiknya kita ukur manual ya untuk ketebalan paku ripet. Tapi setelah kalian terbiasa tentu tidak perlu mengukur lagi teman-teman, kalian udah tahu ketebalannya. Oke, jadi di sini saya akan ukur ketebalan dari paku ripetnya ya, supaya nanti saya kalkulasi lagi dengan jumlah pengurangan dari tinggi jendela yang akan kita pasang teman-teman. Jadi di bagian bawah kita kurangi dengan ketebalan paku ripet, di bagian atas kita kurangi juga dengan engsel plus paku ripet yang sudah terpasang teman-teman. Oke, jadi di sini untuk kusennya saya pasang paku ripet di bagian agak bawah ya, di belakang. Jadi untuk teman-teman untuk proses pasang untuk model jendela yang mengerucut ya, di bagian ujung yang dipotong 45 derajat. Nah, jadi sebaiknya paku ripetnya berada di bagian bawah seperti ini supaya nanti tidak terjadi benturan ya di bagian sudut. Nah, kecuali kalau yang potong lurus seperti yang kita lakukan sekarang ya. Jadi kita tidak perlu mengurangi dengan paku ripet lagi karena itu udah lurus. Artinya untuk paku ripet itu berada di bagian bawah saja teman-teman. Kecuali untuk yang model mengerucut atau 45 derajat di bagian sudut, kita kurangi dengan paku ripetnya di semua sisi ya. Oke, saya rasa paham teman-teman ya. Jadi selanjutnya di sini untuk bagian lebar ya, setelah kita ukur full bagian lebar jendela, di sini kita akan kurangi dengan 2 kali lebar ram yang kita gunakan. Karena nanti posisinya berada di bagian tengah teman-teman ya untuk lebarnya. Jadi setelah kita ukur full bagian atas, lalu kita kurangi dengan lebar dari ram yang akan kita gunakan teman-teman. Lalu tinggal kalian tambahkan aja sekitar 2 mm ya ketebalannya, plus 2 mm supaya sedikit longgar nanti untuk jendelanya. Oke, jadi dikira seperti ini tampilannya akan kita bikin ya, bukan yang model mengerucut teman-teman. Jadi pengurangan paku ripetnya berada di bagian atas sama bagian bawah saja. Nah, beda lagi untuk teman-teman yang mau potong mengerucut, paku ripetnya berada di semua sisi ya. Nah, jadi untuk yang mengerucut teman-teman ukur full semua sisi, baru kalian kurangi dengan 2 kali ketebalan paku ripet ya di semua sisi. Dan untuk engselnya tinggal kalian sesuaikan aja, mau di atas, di samping. Nah, baru kalian kurangi sesuai dengan posisi engsel yang akan kalian pasang.
Oke, jadi ini adalah ukuran yang akan kita bikin sekarang teman-teman. Saya rasa untuk teorinya mudah dipahami teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita sediakan spigot ya. Jadi spigot ini panjangnya 6 meter, teman-teman, 6 meter ya. Jadi udah kita potong sesuai dengan ukuran dari lubang tiang sliding ya, atau ram yang kita gunakan. Nanti teman-teman bikin mal ya sekitar 2 cm. Dan spigotnya kalian potong sedikit lebih kecil ya dari lubang tiang sliding yang kalian gunakan, karena itu akan kita gunakan sebagai mal nanti untuk potongannya seperti ini teman-teman. Jadi kita pasang pada bagian tengah ya. Jadi jangan terlalu kecil juga untuk spigotnya ya, supaya nanti pas dipasang itu tidak sampai agak longgar untuk proses pasangnya. Jadi ini fungsinya nanti akan menjadi penyangga ya untuk proses pasangnya. Dan ini lebar yang kita ukur tadi teman-teman ya, setelah dikurangi dan ketebalan 2 kali lebar dari ramnya ya. Oke teman-teman, di sini udah terpasang ya. Kita pasang di satu sisi aja dulu karena ini kacanya belum masuk, dan kita tembak aja di keempat sisi bagian atas bawahnya ya. Jadi untuk yang satu sisinya lagi nanti kita akan pasang ketika kacanya sudah masuk. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan kaca 3 mili. Tentunya penggunaan karet yang lebih tebal ya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan kaca 5 mili juga tetap bisa teman-teman. Ini lubangnya agak besar. Jadi ada juga sih yang bertanya kenapa enggak cepat pecah kalau 3 mili ya. Jadi itu enggak masalah sama sekali. Itu 3 mili masih bisa teman-teman ya. Jadi karena penyangga ataupun untuk pengapitnya nanti itu pakai karet, itu menjadi sedikit menahan benturan teman-teman ketika karetnya sudah terpasang ya. Jadi untuk proses pasang karetnya saya sudah bahas di video sebelumnya, tinggal kalian klik aja. Tinggal kalian cari di beranda channel Supawan Awan ya, supaya untuk proses lebih lengkapnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan kalian kasih like kalau kalian suka ya. Kalau kalian tidak suka, kalian dislike saja ya, supaya saya tahu apakah informasi ini memang ada manfaatnya buat kalian. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa teman-teman, sukses selalu buat kalian.